Elmer Lovers, berjumpa lagi dengan saya Chef Agres, dan kali ini saya ditemani oleh brand ambassador Elmer Coklat, yaitu Chef Diana Cahya. Halo Chef. Apa kabar Chef Diana? Aduh Chef Agres, seneng banget loh hari ini aku bisa kolaborasi lagi dengan Chef Agres di YouTube channel Elmer Coklat Official. Oke, Chef Diana. Hari ini kita mau buat apa nih Chef Diana? Hari ini aku akan buat kudapan sebenarnya tradisional, tapi ini aku modernkan dengan pasti ya sentuhan dari produk-produk Elmer. Wah, ya. Dan ini salah satu menu favorit di keluarga kita. Di keluarga Chef Diana. Iya. Berarti boleh dicip-icip ya nanti. Iya nanti kita itu ya sore ya kita selesai. Siap. Ya. Nah ini kita hari ini akan bikin Elmer es pisang coklat. Oke, tapi ini Chef beda Diana. karena kulitnya dia pasti mengandung coklat dari Elmer. Juga sausnya nanti juga bukan yang biasanya kita kan koko pandan, pai santan. Ini enggak. Nanti Ini kita akan nih, menggunakan produk-produk dari Elmer. Tunggu nanti kita akan bikin sama-sama. Oke Chef Diana, berarti tahap awal kita mau ngapain dulu nih Chef Diana? Pastinya kita akan memperkenalkan bahan-bahan ke Elmer Lovers ya. Oke. Yuk, sini. Bahan utama untuk pembuatan Elmer es pisang coklat ini pastinya pisang ya. Di sini kita menggunakan pisang raja bulu, juga bisa menggunakan pisang raja nangka. Di sini ada perbedaannya, di sini adalah pisang yang masih mentah dan ini adalah pisang yang sudah sangat matang. Kenapa aku memilih pisang yang sudah sangat matang seperti ini? Memang penampakannya jelek ya, tapi ini sudah sangat manis dan vitamin pisang pastinya maksimal di keadaan seperti ini. Jadi kita tidak perlu mengukusnya terlebih dahulu, bisa langsung dipakai. Oke, Chef Diana, ini selanjutnya kita mau ngapain nih? Kita akan campurkan adonannya, Chef. Di sini ada tadi tepung beras, lalu di sini ada tepung terigu serbaguna itu yang protein sedang ya, Chef. Oke. Lalu di sini ada Elmer African Red 20-24%. Aku seneng banget karena dia aromanya itu bener-bener coklat ya. Terus dia cocoa butternya tinggi ya. Tinggi. Jadi enak banget lah menurut aku ya. Terus karena fatnya juga tinggi ya. Betul. Di sini ada gula pasir ya. Nah, ini kita akan aduk dulu dengan whisk. Ini simple banget kok, nggak perlu yang terlalu susah bikinnya ya, supaya semua bisa recook ya. Recook apa rebake sih kalau ini? Remake lah. Oke, terus di sini ada susu UHT dan juga ada Bakerline whipping powder. Nah ini kita akan aduk. Diaduk lagi. Diaduk sambil ditambahkan air. Nah ini airnya kita tuang dikit-dikit aja ya Chef, maksudnya kalau banyak-banyak nanti takut menggumpal dari tepung terigunya ya. Berarti maksudnya nggak boleh bertahap ya, kecuali isinya tepung beras saja ya. Kalau tepung beras kan gluten free tuh, jadi nggak apa-apa, dia nggak akan gumpal ya. Gitu. Maksudnya nggak akan keluar glutennya gitu Chef. Kita dikitin aja. Nanti margarin atau butternya terakhir. Betul, mirip-mirip kan sama bikin es pisang hijau ya. Cuma ini kita nggak pakai pandan nih, kita pakai Elmer Elmer African Red 20-24%. Baunya udah enak. Yang aku pecinta coklat ya pasti suka ini ya. Nah, oke. Selesai di sini. Lalu kita akan saring ya, supaya adonannya lebih smooth. Jadi harus disaring ya, Chef? Harus disaring. Karena kan ini juga cocoa powdernya ada fatnya ya, jadi biar lebih smooth aja. Ya, karena coklat bubuk yang bagus itu sebenarnya yang menggumpal. Betul, benar. Karena dari fatnya kan tinggi. Bagus. Kalau yang nggak menggumpal kering, kayaknya campurannya terlalu banyak. Tepungnya atau solid lainnya ya. Dari kulit coklat, bukan dari biji coklat. Gitu ya Chef ya. Oke, ini kita tinggal giniin aja tuh, bagus kan? Nah, ini udah selesai. Ini adonannya bagus banget. Nah, sudah smooth ya kayak gini. Nah, tinggal kita masak. Ini apinya
apinya sedang cenderung kecil aja ya Chef Agres ya. Ya. Nah, supaya dia nggak gumpel yang nggak mateng. Nah, terus ini menurut aku cocok banget untuk jualan ya, karena pertama simple buatnya, semua pasti bisa bikin, alatnya juga simple. Terus bahan-bahan yang ada di sini nih semua bisa didapat nih di officialnya Elmer juga ada kan ya. Atau cari di marketplace tuh banyak banget yang jual produk Elmer kan. Nah itu jadi bisa didapat, jadi nggak ada alasan untuk nggak recook ya. Gampang lagi ya, Chef. Gampang. Dan ini untuk jualan tidak mengecewakan pastinya, karena rasanya dijamin mantap. Wih, kayak bikin dodol ya, Chef? Yuk. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman nggak kuat ngaduk nih, kalau Chef Agres nih kan perkasa nih ya, kuat ngaduknya ya. Kalau yang nggak kuat ya bisa dikecilin lagi apinya ya. Oke, udah selesai. Mungkin kalau kita bikin dalam kuantiti yang banyak nih, Chef, pasti lebih berat ya. Berat, nah, kalau kuantitinya banyak ya mungkin boleh dikukus lah ya. Oke, ini udah kalis ya. Terus kita masukkan margarin. Margarin boleh, butter boleh ya? Ya, lebih margarin aja lah. Kalau kayak gini kan ini tradisional ya, kayaknya lebih cocok menggunakan margarin ya. Kan orang Indonesia lebih suka ada gurih-gurihnya gitu. Dan ini tujuannya supaya adonannya nggak kering aja. Tuh, kalau misalnya nggak punya margarin, boleh minyak goreng ya, boleh. Kita tinggal. Dengan ukuran yang sama berarti? Kalau untuk minyak goreng lebih baik ukurannya lebih sedikit ya, mungkin separuhnya ya, karena dia cair ya. Nanti takutnya adonannya terlalu itu kelihatan kan saya bedanya. Tuh dia langsung lebih moist ya. Oke, sambil menunggu adonannya ini kecampur bener-bener rata ya, sama kayak bikin dodol sebenarnya, kita akan bikin flanya. Nah ini Chef Agres flanya nih bener-bener praktis banget ya, karena menggunakan produk-produk dari baker lain itu gampang banget dipakainya. Ini ada whipping powder ya, bakeran whipping powder kita tinggal masukin. Terus ada apa? Custard. Bakeran yang custard ya siap pakai ya, jadi semuanya udah nggak perlu dimasak lagi. Kita tinggal masukkan susu UHT bertahap. Ini bisa jadi nanti flanya. Kalau misalnya jumlahnya banyak, boleh pakai biskuit tapi jangan overweek. Karena kalau terlalu over nih jangan kental kan. Tuh. Sesimpel itu loh Chef Agres, udah bisa jualan. Iya, udah jadi. Iya, bentar lagi kita bagi-bagi ke tetangga juga seneng banget. Takjil ya. Takjil ya. Dah, seperti ini aja. Sudah jadi untuk flanya. Oke, aku masukin kulkas dulu ya. Ya, bagi teman-teman yang nggak punya sarung tangan silikon, boleh menggunakan sarung tangan plastik, jadi semua bisa dipakai. Ya, seperti ini juga enak boleh. Ya adonannya? Apa? Adonannya enak. Enak, memang. Belum dimakan ya, padahal udah bilang enak. Teksturnya. Oke. Jadi untuk sarung tangan ini terserah ya, mau modelnya seperti ini nggak apa-apa, model yang ini juga nggak apa-apa, jadi nggak masalah. Yang pasti di sini kita menggunakan pisang yang sudah sangat matang, yang mukanya jelek seperti ini, ya karena dia kan asalnya seperti ini, Chef. Ya. Jadi aku jelasin kan bahannya, emang dia jelek banget, tapi di posisi yang seperti ini pisang itu manis-manisnya, enak ya, dan gizinya paling tinggi. Jadi kalau bikin cake ya harus pisang udah begini, memang udah bintik-bintik, udah mateng. Dan yang kedua, aku senangnya kita nggak usah kukus lagi nih, Chef, karena teksturnya pasti udah lembut. Kalau kita kukus tuh karena kan pisangnya belum semateng ini, karena kan susah cari pisang semateng ini. Kita nunggu dulu, misalnya ada pesanan mendadak, ya lebih baik dikukus dulu pisangnya ya. Oke. Jadi ini pisangnya emang buruk rupa ya teman-teman ya, tapi hatinya baik. Oke, kita tinggal buka nih tuh, bagus banget kan dalamnya, lihat. Ini kulitnya aja udah tipis banget nih, jadi udah manis banget, jadi nggak perlu dikukus ya. Bikin berapa biji nih? Oke, sekarang kita akan pasang ininya, sarung tangannya. Nih ya tips ya buat teman-teman ya, kalau pakai sarung tangan seperti ini kasih karet yang buat nahan di sininya nih, jadi lebih gampang. Biar nggak lepas-lepas. Ini tips receh ya, tapi berguna. Oke, ini boleh kalau yang jualan boleh ditimbang-timbang ya, biar sama gitu. Tapi kalau aku nggak sih ya, karena kan juga pisang ukurannya beda-beda ya. Jadi kita tinggal ambil. Ini aja nunggu sampai dingin banget. Kalau masih panas tuh pasti masih lembut banget ya, karena lebih susah dibentuknya karena kan masih panas. Nanti kalau sudah dingin, semuanya udah solid tuh lebih gampang ya. Oke, dan langsung aja gini.
kita kasih plastik lagi di atasnya. Kenapa pakai sarung tangan? Yang pertama supaya dia tidak lengket ke tangan kita ya. Ini bisa giniin, boleh pakai rolling pin boleh ya, tapi kalau nggak punya boleh diturusin sama tangan begini aja, nggak masalah ya. Kayak dipijit ya? Kayak dipijit. Jadi jangan ada alasan keterbatasan alat ya. Kita boleh pakai apa aja, pakai botol juga boleh ya. Tuh, pakai rolling pin juga boleh nih ya. Kayak gini contohnya. Ini kita tutup. Nah, kalau mau dirapetin bisa pakai bantuan scraper gini boleh. Topek tangan juga nggak apa-apa. Tuh, ya. Tuh. Tinggal 3 rapiin. Ini gunanya sarung tangan plastik lengket. Nah, ini udah kita bungkuskan pisangnya dengan lapisan coklatnya. Nah, kalau mengikuti cara-cara tradisional kan kita mau kukus dulu. Nah, ini bisa dengan dua cara. Yang mau dikukus lagi boleh. Biasanya tuh dikukus lagi karena orang zaman dulu tidak pakai sarung tangan. Jadi kita takut basi kan kena tangan. Sebenarnya kita kalau sudah bersih juga nggak masalah, langsung disajiin. Tapi kalau memang kita mau kukus lagi juga nggak masalah. Jadi hari ini aku akan lakukan dua cara. Yang satunya, yang duanya tidak aku kukus, yang duanya dikukus. Jadi teman-teman Elmer Lover bisa tahu bedanya gimana. Ya. Nah, ini untuk kukusan boleh pakai kukusan yang di kompor ya chef ya. Ini kebetulan aku ada aja yang listrik ya biar lebih cepat aja. Ini kita bisa tutup ini atasnya supaya nggak netes ya. Gitu. Terus biasanya kan kalau dikukus itu kan alasnya kita kasih sama apa daun pisang ya supaya nggak lengket. Nah kalau misalnya nggak ada daun pisang ya boleh pakai ini ya dikasih minyak supaya nggak lengket ya, dioles minyak. Kita akan ratain aja supaya nggak lengket aja chef. Iya. Ya. Udah mendidih. Kemudian kita akan masukin ya ininya. Yang 2 ya? 2. Ingat kalau makanan yang udah matang lebih baik kita menggunakan sarung tangan ya. Supaya semoga sih bisa tolong kali ya 2 di sini ya. Supaya apa lebih terjaga ya kebersihannya. Oke. Udah cukup 2 ya. Ini kita tutup. Kukus jangan terlalu lama ya, 10 menit aja boleh. Ini nggak perlu dikunci? Nggak perlu, nggak apa-apa. 10 menit aja nggak apa-apa. Tapi ingat ya teman-teman, ini kan adonannya tuh ya kebanyakan yang tanya sama aku, kenapa adonan kalau dikukus pecah? Karena kan itu dikukus, yang pecah tuh sebenarnya pisang dalamnya, dia kepanasannya mekar. Nah jadi setiap 5 menit harus kita buka kukusannya. Setiap 5 menit ya? Kayak bikin tradisional kan gitu, kita buka supaya nggak pecah ya. Oke. Kayak gitu. Biasanya orang tanya, males dikukus lagi soalnya dia itu pecah ya. Itu karena pasti pisangnya kan jadi lebih lembek, terus udah gitu dia pasti kadang ada yang mekar, jadi ikut mekar luarnya. Nah itu Elmer Lovers ya, salah satu tips. Jadi biar Elmer Lovers kedepannya nggak ada yang gagal. Iya, pasti berhasil lah kalau di YouTube channel Elmer ya, karena semuanya udah di trial. Udah di trial, jadi udah pasti berhasil. Oke, selanjutnya apa lagi nih, Chef? Udah selesai, kita tinggal tunggu aja. Nanti kita akan plating dengan pastinya kita whipping udah bikin? Sudah bikin tadi. Fla udah ya. Dengan hanya 3 bahan aja tadi, baker line whipping powder dan baker line custard ya, fla itu yang vanilla. Campur aja dan susu. Lalu nanti pasti aku selalu menggunakan toppingnya ini. Karena apa? Ini ya harus jangan gagal paham. Orang kan biasanya pada pahamnya tuh di base hanya tuh donat. Iya. Karena memang gambarnya semua donat. Padahal sebenarnya dia adalah saus coklat. Jadi saus manis gitu loh. Nah, daripada kita repot-repot, ya udah kita pakai di Bliss-nya Elmer. Multi purpose. Ya, apalagi di Bliss-nya Elmer juga adalah top brand di Indonesia. Benar. Tidak diragukan kualitasnya dan rasanya. Nah, kita akan contohin untuk platingnya ya. Nah, ini flanya udah dibuat sama Chef Agres, sudah dari kulkas juga ya. Jadi ini gampang banget. Nah sebenarnya motong pisangnya itu chef supaya nggak lengket tuh banyak salah ya. Orang pakai pisau yang seperti ini, yang stainless. Kalau stainless biasanya dikasih minyak atau dikasih plastik kayak gini nih motongnya supaya nggak lengket kan itunya tuh diiris ya gitu kan. Nah kalau aku nggak mau ribet ya, aku pakainya ini scraper yang memang food grade plastik gini. Dia nanti nggak akan lengket. Ini juga berlaku untuk motong seperti lapis PP yang itu apa namanya yang berlapis-lapis itu nggak akan lengket pakai ini, oke? Kita potong. Chef Agres mau yang potong aja. Soalnya dia ahlinya nih dalam plating. Terserah mau jadi berapa. Kita akan plating di sini ya, Chef. Kita akan plating di sini.
Sampai putus. Ya, putus. Iya ya, Ya nggak kan? lengket ya. Nggak lengket. Nah, Chef Agres kan sudah expert banget nih di brand coklat ya, makanya dia potongnya juga presisi ya. Ini contoh yang tidak dikukus ya, dan hasilnya juga lihat, dia bagus rapet. Tuh. Nah, udah jadi. Nah, ini bedanya ya, yang sudah dikukus. Oke Elmer Lovers, resepnya sudah jadi. Namanya adalah Elmer es Pisang Coklat. Jadi, by Chef Diana Cahya. terima kasih. Jadi nanti kalau kita mau santap baru kita kasih esnya ya. Oh, berarti terakhir ya. Iya, Apa esnya kalau esnya? lagi mau disantap ya. Es serut bisa, es batu juga boleh. bisa lah, boleh lah. Tapi biasanya pakai es serut yang lebih enak ya, Chef ya. Siap. Oke, Elmer Lovers. Terima kasih banyak sudah menonton dari awal sampai terakhir. Semoga resep ini bermanfaat ya, Chef Iya, Diana, pastinya. buat ide jualan Elmer Lover semua atau DC Lover semuanya ya. Jangan lupa like, komen, dan share YouTube channel Elmer Coklat Official, dan juga jangan lupa follow Instagram Chef_Diana Cahya. Ya. Jadi Chef Diana ini ada Instagramnya juga, ada YouTube-nya YouTube juga. channelnya. Jadi teman-teman semua kalau pengen tahu kegiatan Chef Diana juga boleh follow Instagramnya. Kalau Apa? melihat resep-resep lainnya juga ada di YouTube channel Betul. aku yang Diana Cahya. Ya. Terima kasih banyak Chef Diana. Sama-sama Chef Agres. Sudah mampir di channel YouTube Elmer Coklat dan berkolaborasi. Nah, nanti ditunggu lagi kolaborasi selanjutnya ya. Thank you banget. See you.